Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas hasil kerja mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang membuat sistem informasi yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pendataan Masyarakat di Desa Mekarjaya. Laporan dan penelitian ini disusun oleh saya, Dimas Danang Ajiwahyu Islam, dan juga Aris Nur Anafi. Sistem informasi pendataan penduduk ini disingkat SIDAP. Selanjutnya, kenapa kita memilih SIDAP akan dijelaskan oleh Aris Nur Anafi. Nah, di sini mengapa kita memilih SIDAP? Yang pertama untuk kesalahan input, meminimalisir kesalahan input yang sering dilakukan secara manual. Yang kedua, optimalisasi dengan adanya sistem diharapkan lebih optimal, efek dan efisien. Dan yang ketiga ada minim kertas, meminimalisir pengguna kertas dan pengarsipan pada desa. Adapun batasan masalah yang ada pada SIDAP ini, yang pertama penelitian ini dilakukan di Desa Mekarjaya. Yang kedua, sistem ini belum dapat digunakan oleh warga, hanya dapat digunakan oleh admin atau KAUR pemerintah. Yang ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan di sini menggunakan PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Dan yang keempat, penelitian ini tidak membahas mengenai hukum dan regulasi terkait. Di sini ada pun manfaat yang dicapai. Yang pertama, efisien, membantu meningkatkan efisien dalam pengumpulan atau pengolahan dan pemeliharaan data. Yang kedua, ada akurat dan andal, meningkatkan keakuratan dan keandalan data. Yang ketiga, ada hemat kertas, menghemat penggunaan kertas. Yang keempat, ada keamanan data, meningkatkan keamanan data. Nah, ini adalah IRD dari sistem yang kami buat. Yang itu ada admin. Admin, data kematian, pendatang, penduduk, pindah, data kartu keluarga, dan data kelahiran. Proses pertama itu admin dapat mendata penduduk yang memiliki kartu keluarga dan data kelahiran. Admin juga dapat mencatat penduduk yang meninggal dan penduduk yang akan datang ke Desa Mekarjaya. Nah, si penduduk ini dapat memilih pindah karena alasan tertentu, misalkan tugas kerja keluar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah use case dari sistem informasi pendataan penduduk. Yang pertama itu kita memiliki dua aktor, yaitu admin dan KAUR pemerintah. Keduanya memiliki privilege yang sama, hampir sama, yaitu mengelola data perorangan penduduk, kartu keluarga, yang data penduduk lahir, data penduduk meninggal, data penduduk pendatang, mengelola data penduduk pindah, mengelola surat keterangan, yaitu domisili, kelahiran, kematian, pendatang, pindah, dan mengelola laporan data penduduk. Yang membedakan keduanya adalah admin dapat mengelola user, yaitu dapat menambah user baru seperti misal menambah admin baru atau menambah KAUR pemerintah yang baru. Ini adalah salah satu contoh activity diagram dari kelola data penduduk. Yang pertama, sistem akan menampilkan halaman admin. Kemudian admin dapat memilih menu. Menu apa aja nih? Kami ambil contoh di sini adalah menu kelola penduduk. Nah, jika si admin atau KAUR pemerintah memilih menu tambah baru pada kelola penduduk, maka sistem akan menampilkan halaman form tambah data baru. Kemudian KAUR akan input data input data penduduk. Kemudian klik simpan, maka sistem akan menyimpannya di dalam database. Namun, jika penduduk tidak memilih tab menu tambah baru, maka sistem hanya akan menampilkan data penduduk di sebelah sini. Nah, data penduduk ini memungkinkan dikelola oleh si admin dengan cara adapun edit dan hapus data. Keduanya sama-sama simpan
hapus akan langsung masuk ke database. Jadi data yang ada di database akan dihapus dari sini. Kemudian ujungnya akan menampilkan data penduduk. Ini adalah rancangan layar yang kami buat. Rancangan layarnya seperti ini. Nah, ini adalah implementasinya. Jadi, kami membuat rancangan layar ini membuat implementasi layar ini mengacu pada rancangan layar. Untuk presentasi PowerPoint sampai di sini, kemudian akan kami lanjutkan ke program. Ya, ini adalah tampilan awal, yaitu halaman login dari Sistem Informasi Pendataan Penduduk. Kali ini kita akan masuk sebagai KUR pemerintah terlebih dahulu. Login berhasil. Ini adalah halaman dashboard daripada SIDAK. Di sini tertera nama dan juga role atau aktor sebagai apa. Nah, kemudian di halaman dashboard ini terdapat ada card seperti ini yang menentukan jumlah penduduk, kartu keluarga, laki-laki, lahir, meninggal, pendatang, dan pindah. Di dalam sistem ini juga terdapat menu-menu yang dapat dipilih untuk dikelola seperti ini. Ada kelola data, sirkulasi penduduk, kelola dan kelola laporan. Nah, selanjutnya tata cara dari penggunaan menu-menu di sini akan disampaikan oleh Aris Nur Anafi. Silakan. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan memberikan satu contoh dari kelola data. Lalu data penduduk. Di sini ada beberapa contoh dari data penduduk yang sudah kita inputkan terlebih dahulu. Kita lanjut aja ke tambah data untuk menambah data penduduk baru. Di sini kita masukkan NIM, NIK, lalu namanya Arya Darmanto. Tempat tanggal lahirnya kita tuliskan di Pamulang. Tanggal lahirnya kita contohkan saja 2001. Bulan Februari, tanggal 15. Lanjut memilih jenis kelamin, karena namanya Arya Darmanto pasti laki-laki. Desanya di Desa Reni, RT 03 RW 01. Lalu kita contohkan aja agamanya, agama Islam. Status perkawinannya sudah menikah. Pekerjaannya ojol. Lalu kita simpan. Nah, maka akan tampil pop-up data berhasil. Di sini akan tertampil di paling terbaru, data terbaru. Terus kok nggak ada, Riz? Ada di sini, di next. Astagfirullahaladzim. Nah, tertampil Arya Darmanto dengan NIK 123456 dan seterusnya.
Nah, kita juga dapat melihat detail dari masing-masing penduduk. Kita klik tombol detail, maka akan keluar data NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status kawin, dan pekerjaan. Selain itu juga kita dapat mengedit, misalkan ada data yang salah. Ini data Dimas Danang Aji. Misalkan sini status perkawinannya berubah menjadi sudah menikah. Maka kita simpan. Maka jika dilihat dalam detail, status kawin dari Dimas Danang Aji sudah menikah. Data juga dapat dihapus, seperti tinggal menghapus, klik tombol ini. Selesai. Ya, kemudian ada juga data kartu keluarga di sini pada menu kelola data. Data-data ini adalah data kartu keluarga yang ada pada penduduk Desa Mekarjaya. Kemudian ada kepala keluarganya dan alamat. Misalkan kita tambah kartu keluarga baru. Nomor kakak kita input random number saja. Kepala keluarganya adalah Arya Darmanto. Bisa Reni, RT 3, RW 1. Kecamatan, kabupaten, provinsi. Klik simpan. Nah, maka data akan berhasil disimpan. Kemudian dalam KKI juga kita dapat menambahkan anggota keluarganya siapa saja. Misalkan di sini kita ambil contoh dari data Damar Galih. Dia misalkan memiliki anggota keluarga yaitu Fitri Lilianti dengan hubungannya adalah istri. Maka di sini tertera Damar Galih memiliki istri bernama Fitri Lilianti. Seperti itu. Mungkin cukup jelas. Kemudian kita lanjutkan pada sirkulasi penduduk. Ada pertama data lahir. Ini adalah data-data nama bayi lahir yang ada. Kemudian kita inputkan nama data baru. Contoh namanya adalah Abdul Qadir. Lahir pada hari ini. Jenis kelaminnya laki-laki dan ini adalah kepala keluarganya siapa nih? Dari keluarga mana? Misalkan dari Damar Galih. Simpan. Maka akan tampil Abdul Qadir. Oh maaf, tadi data Abdul Qadir juga. Kemudian ada data penduduk yang meninggal. Kita pilih siapa penduduk yang meninggal di hari ini. Misalkan Rafli Ardian Maulana, tanggalnya hari ini, penyebabnya karena sakit. Simpan. Nah, ini adalah data penduduk yang meninggal. Penduduk meninggal juga datanya akan berkurang di sini. Yang tadinya 14 penduduk jadi meninggal 3. Jadi meninggal hari ini 1 jadi 13. Kemudian ada juga halaman mengelola surat. Di sini halaman Yang kelola akan surat. dijelaskan Di sini pada halaman kelola surat kita akan mencontohkan satu contoh surat keterangan domisili. Lalu kita pilih data yang akan kita kelola suratnya. Di sini kita memilih lalu cetak surat. Maka akan tertampil surat pada keterangan domisili. Di sini bisa kita print. Kalau sudah terhubung dengan printer akan kita print langsung dan bisa di print untuk ke PDF.
maka akan menjadi satu file PDF dengan surat keterangan domisili. Lanjut, kita di sini ada menu kelola laporan. Di sini kita memilih salah satu menu kelola data penduduk. Maka akan tertampil data seluruh penduduk dan bisa kita ubah menjadi Excel, PDF, print, atau CSV. Ini contoh dari jika kita print menjadi PDF. Jadi seluruh data yang ada pada sistem ini akan terkumpul menjadi satu file PDF. Udah. Ya, kemudian saya bantu jelaskan. Untuk kelola surat di sini juga sama, domisili, kelahiran, kematian itu alurnya sama, hanya tinggal memilih data siapa yang ingin dimasukkan, kemudian kita cetak seperti itu. Jadi kami hanya mengambil sampel satu saja. Selanjutnya kita akan masuk pada pada aktor admin. Masuk. Sama dengan halaman KAUR tadi, admin di sini juga dapat mengelola data, sirkulasi penduduk, surat, dan laporan. Administrator dapat menambah, mengedit, atau menghapus si data pengguna. Misal kita tambahkan admin 2. Namanya admin, password, levelnya kita pilih admin. Kita simpan. Nah, maka akan muncul pengguna baru di sini. Admin juga dapat mengelola, mengedit Aris Nur Hanafi menjadi Aris Nur Al-Hakim. Simpan. Nah, data berhasil diubah. Hanya itu yang administrator dan juga KAUR pemerintah. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem data kependudukan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.